Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Yuniarti, NIM 2019111200010, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian jenis dan kelimpahan periviton pada eceng gondok di zona litoral Waduk Limbungan, pesisir Rumbai, Riau. Waduk Limbungan terletak di Kelurahan Lembasari, Kecamatan Rumbai, Pesisir Pekanbaru. Waduk ini dikembangkan sebagai daerah pariwisata dan budidaya ikan keramba jaring apung. Eceng gondok juga ditemukan di Waduk Limbungan, yang fungsinya sebagai tempat hidup periviton. Periviton sendiri adalah kelompok mikroorganisme yang tumbuh pada beberapa substrat alami, seperti batu-batuan, tiang-tiang, tanaman di pinggir perairan, dan bahkan tumbuh pada binatang air, termasuk pada umumnya terdiri dari bakteri berfilamen, rotifer, dan algae. Keberadaan periviton di perairan dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan perairan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis dan kelimpahan periviton pada eceng gondok di zona litoral Waduk Limbungan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan bahan dan alat seperti yang dapat dilihat pada layar. Stasiun pengambilan sampel ada 3 tempat. Yang pertama, di sekitar daerah wisata. Yang kedua, di sekitar keramba jaring apung atau KJA, dan yang terakhir di sekitar perkebunan jati. Waktu penelitian dari pukul 8 hingga 11 siang dengan interval sampling 1 minggu selama 3 minggu. Parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, DO, pH, CO2, NO3, PO4, dan periviton. Periviton yang diambil adalah yang menempel pada eceng gondok pada bagian batang yang menggembuk. Batang tersebut kemudian dipotong berbentuk bujur sangkar ukuran 5 x 5 cm persegi sebanyak 2 buah yang diambil secara acak di setiap stasiun. Batang tersebut dikerik dan hasil pengerikan dimasukkan botol sampel, lalu ditambahkan glukol sampai sampel berwarna kuning teh. Berikut adalah hasil dari penelitian. Ditemukan 24 jenis periviton yang terdiri dari 4 kelas, yaitu Chlorophyceae sebanyak 12 jenis, Bacillariophyceae sebanyak 5 jenis, Cyanophyceae sebanyak 4 jenis, dan Euclenophyceae sebanyak 4 jenis. Kelimpahan total rata-rata masing-masing stasiun tidak terlalu berbeda, berkisar antara 814 sel per cm persegi hingga 877 sel per cm persegi. Kelimpahan tertinggi berada di stasiun 3 atau berada di sekitar perkebunan jati. Hal ini dikarenakan oleh adanya sisa-sisa pupuk dan stasiun merupakan daerah terbuka sehingga penetrasi cahaya matahari bisa masuk dalam perairan. Dan kelimpahan terendah berada di stasiun 1 atau berada di sekitar daerah wisata. Berikut adalah tabel jenis periviton yang ditemukan selama pengamatan. Total kelimpahan pada stasiun 1 sebesar 814 sel per cm persegi, sedangkan stasiun 2 sebesar 858 sel per cm persegi, dan stasiun 3 877 sel per cm persegi. Berikut adalah tabel nilai indeks keragaman dan indeks dominasi. Dilihat dari data yang telah disajikan dalam tabel, indeks keragaman maupun indeks dominasi antar stasiun menunjukkan kondisi yang masih baik. Sesuai dengan Odum tahun 1971 yang menyatakan apabila keragaman lebih besar dari 3, artinya keanekaragaman, sebaran individu, dan kestabilan komunitas tinggi. Sedangkan indeks dominasi yang mendekati 0 menunjukkan tidak ada individu yang mendominasi dan tidak ada persaingan individu baik dalam makanan dan tempat, serta penyebaran individu merata. Kualitas air seperti suhu berkisar antara 30,3 hingga 30,6 derajat Celcius. Sementara derajat keasaman selama pengamatan yaitu 5 atau perairan asam. Hal ini karena perairan di Riau termasuk gambut.
Oksigen terlarut rata-rata selama pengamatan berkisar antara 4,46 sampai 5,47 mg per liter. DO tertinggi ditemukan pada stasiun 1. Hal ini dikarenakan terdapat tanaman air, sedangkan DO terendah berada di stasiun 3. Diduga disebabkan kebutuhan oksigen lebih besar dibandingkan sumbernya. Konsentrasi nitrat rata-rata berkisar antara 0,72 hingga 0,93 mg per liter. Peningkatan konsentrasi nitrat yang sangat besar diduga sehubung dengan fungsi waduk yang multifungsi, yaitu sebagai irigasi, kegiatan perikanan, dan daerah pariwisata. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian. Yang pertama, hasil pengamatan ditemukan 24 jenis perifiton. Yang kedua, keanekaragaman, sebaran individu, dan kestabilan komunitas tinggi, serta tidak ada individu yang mendominasi. Dan kesimpulan yang terakhir, secara umum, kualitas air yang diukur masih mampu mendukung kehidupan organisme akuatik yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.